Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran dengan menggunakan konsep keterpaduan, atau kalau kita sebut dengan pembelajaran terintegrasi, ya. Kita sebut dengan pembelajaran terintegrasi. Artinya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran terintegrasi itu? Kita simak di sini ya. Jadi, yang disebut dengan pembelajaran terintegrasi itu adalah suatu pembelajaran di mana ada keterpaduan, ya. Ini merupakan sebuah pendekatan keterpaduan, ya. Artinya di sana ada konsep-konsep yang sengaja dikaitkan, ya, dalam satu mata pelajaran, ya. Jadi dengan adanya terintegrasi ini atau dengan adanya keterpaduan ini, nanti harapannya adalah siswa akan memperoleh semacam pengetahuan yang sifatnya utuh, yang sifatnya berkesinambungan, walaupun beda rumpun ilmu, tetapi karena secara teori itu memiliki keterkaitan, maka di situ diharapkan siswa akan memperoleh pengetahuan itu secara utuh, ya, memperoleh pengetahuan itu secara utuh. Misalnya saja kalau umpamanya dalam pembelajaran sains atau IPA, bahwa kita itu perlu menjaga kebersihan, katakanlah semacam itu. Kebersihan itu diantaranya adalah menjaga dari terpicunya tubuh kita untuk terkena penyakit, ya. Maka caranya bagaimana untuk menjaga kebersihan itu, diantaranya adalah dengan cara mencuci tangan, ya, membasuh muka, mencuci kaki. Itu kan artinya dalam konsep-konsep IPA atau sains, kebersihan itu kan tata cara melaksanakannya seperti itu. Akan diperjelas lagi sebenarnya dalam mata pelajaran lain, contohnya fikih. Apa fikih itu? Yang ada kaitannya dengan pembelajaran IPA yang sudah saya katakan tadi tentang kebersihan, yaitu dengan konsep berwudu, ya, konsep berwudu. Maka akan lebih siswa akan lebih memiliki kebermaknaan konsep dan keutuhan konsep ketika mereka belajar tentang kebersihan dalam konsep IPA, kemudian dilengkapi dengan konsep berwudu yang ada kaitannya dengan mata pelajaran fikih. Itu akan lebih lengkap. Secara IPA, sains itu memahami, sedangkan secara akidah, agama, ya, fikih itu mereka lebih memahaminya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan keterpaduan dalam konsep, itu seperti itu, ya. Kemudian dalam hal pembelajaran terintegrasi ini diharapkan juga nanti pembelajaran bisa lebih bermakna. Artinya konsep-konsep yang dipadukan itu akan terasa lebih mendalam dan lebih tuntas, lebih lengkap. Jadi tidak separuh yang diberikan, ya, karena keterpisahan rumpun mata pelajaran. Akan tetapi dengan adanya konsep yang terpadu itu diharapkan akan lebih bermakna. Artinya siswa sudah mampu memahami satu konsep dari berbagai rumpun ilmu, ya. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa pembelajaran terpadu itu tipenya adalah tipe pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar bidang ilmu atau bidang studi, ya. Diharapkan dengan kita menyampaikan secara keterpaduan, nanti tidak ada istilahnya tumpang tindih keilmuan, ya, tumpang tindih keilmuan. Artinya apa? Sebagian konsep sudah disampaikan pada satu mata pelajaran,
Akan tetapi di mata pelajaran lain juga disampaikan dalam perspektif yang berbeda. Itu kan namanya tumpang tindih nanti ya. Jadi tidak lengkap dan tidak tidak memberikan informasi yang searah. Kadang berbeda arah atau kadang searah tapi yang satunya itu dari awal sampai tengah selesai putus, yang satunya dari tengah ke ke tujuan itu tidak dari awal, artinya dari tengah, yang satu dari awal ke tengah, yang satu dari tengah ke akhir, seperti itu. Akhirnya siswa nanti akan menjadi bingung jika pembelajaran dibuat semacam itu atau tidak terintegrasi. Ini makna yang diberikan tentang pembelajaran terintegrasi atau pembelajaran terpadu. Oke, kemudian jadi pembelajaran terintegrasi itu memiliki ciri bahwa pembelajaran itu dibuat dalam bentuk tematik, ya, tematik atau bertema, ya, bertema. Sehingga dari tema yang secara umum disematkan pada satu bahasan itu nanti akan mencakup ke seluruh pelajaran secara otomatis. Ya, sehingga ini perlu semacam perencanaan yang matang, bukan hanya satu orang, tapi diharapkan nanti ada tim yang bekerja sama di dalamnya sehingga pembelajaran tematik ini bisa menjadi suatu pembelajaran yang benar-benar bisa bermakna bagi anak. Seperti itu ya. Saya kira contohnya sangat banyak sekali pembelajaran tematik itu yang sudah pernah kita ajarkan ya untuk anak-anak SDMI ya. Di antaranya kalau tematik itu adalah tematik kelas bawah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu biasanya tema-temanya semacam kebersihan ya, semacam diri sendiri, semacam itu adalah tema-tema yang ada kaitannya dengan pembelajaran kelas rendah. Umpamanya diri sendiri itu biasanya ya di sana ada kebersihan ya, yang kaitannya dengan kebersihan itu kalau kaitannya dengan PPKN itu biasanya ada kaitannya dengan moral, dengan sikap ya. Kalau kaitannya dengan pembelajaran olahraga kebersihan itu kaitannya ya dengan kebugaran. Artinya jika dia bersih maka dia akan lebih sehat ya, ditunjang dengan berolahraga ya, ditunjang dengan berlatih dan seterusnya. Itu kalau dalam olahraga. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti akan diberikan makna lebih lanjut mengenai kebersihan itu dan seterusnya ya. Seperti itu adalah pembelajaran tematik. Ya, terus kemudian model-model pembelajaran terpadu itu menurut Fogarty itu ada sekitar 10 ya, ada 10. Nah, di antaranya adalah model pembelajaran terpadu itu yang diberikan istilahnya adalah the fragmented model atau model fragment. Ya, jadi ada semacam sekat-sekat ya, sekat-sekat yang di situ sebenarnya jadi satu, tapi nanti di situ terfragmentasi pada satu ruang-ruang yang di situ ruang-ruangnya saling terhubung antara satu dengan yang lain ya. Kemudian ada connected model yang di situ saling menghubungkan, artinya sesuatu yang berserak itu dihubung-hubungkan. Kemudian ada modelnya nested model atau model sarang. Ini model sarang itu ya berarti dalam satu rumpun materi yang hampir memiliki sama itu di cover menjadi satu wadah seperti itu ya. Kemudian ada yang menyebutnya sequence model atau model yang tersekuensi atau yang urut ya, dari induktif ke deduktif ya, atau sebaliknya dari deduktif ke
induktif, dari makna umum kemudian menyempit menjadi makna khusus, dari makna khusus menjadi makna umum. Seperti itu. Kemudian ada shared model, model yang terbagi. Ya, jadi di situ satu, akan tetapi nanti akan dibagi-bagi ke dalam makna dari bidang ilmunya masing-masing, tapi masih memiliki satu keterpaduan. Ya. Kemudian webit model, jaring laba-laba, artinya semacam peta konsep itu adalah jaring laba-laba. Ya, kemudian treated model atau model pasang benang. Ya, pasang benang artinya di situ ada keterkaitan seperti hanya jaring laba-laba, tapi lebih bebas, artinya tidak harus tersistem seperti jaring laba-laba, lebih bebas. Kemudian ada integrated model, model terintegrasi. Di situ ada pengintegrasian tema atau materi dalam satu tema, ya. Kemudian immersed model, model yang terbenam. Kemudian ada networked model atau model jaringan. Seperti itu, ya. Kemudian karakteristik pembelajaran terpadu itu apa? Yang bersifat diantaranya sifatnya menyeluruh, ya, menyeluruh. Artinya di sana tidak ada pengecualian bidang ilmu. Seluruh ilmu masuk ke dalam bentuk satu tema, ya. Ya, artinya di situ bukan kemudian memaksakan seluruh materi bisa seluruh pelajaran bisa masuk dalam satu tema. Ya tidak, artinya ya di situ keterkaitannya harus bersifat rasional, tidak boleh dipaksakan, ya. Kemudian berpusat pada anak didik. Artinya lebih mengarah kepada student centered atau bagaimana peserta didik itu kemampuannya dalam memahami materi atau tema itu, ya. Kemudian memberikan pengalaman langsung kepada anak didik, artinya lebih mengarah kepada pembelajaran langsung atau pembelajaran yang bersifat discovery, inquiry, ya. Kemudian bersifat scientific, artinya seperti itu. Jadi tidak kemudian cukup hanya dengan dijelaskan, tapi dengan membantu mereka menemukan sendiri dengan pengalaman-pengalaman belajar mereka, dengan pengalaman-pengalaman untuk melaksanakan belajar, jadi melaksanakan semacam penemuan dan riset itu menjadi satu yang dimaksud dengan pengalaman langsung. Kemudian pemisahan bidang studi tidak begitu jelas. Memang di sana tidak berbasis pada bidang studi sehingga tidak dinampakkan, ya, dalam perspektif saya. Jadi tidak dinampakkan bidang studi yang ada pada materi dalam tema-tema itu. Ya memang tujuannya adalah mengintegrasikan. Namun guru dengan pengalaman belajarnya yang lebih baik, dengan guru yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, nanti pada akhirnya juga akan bisa memberikan penekanan secara terintegrasi antara konsep ini berada pada mata pelajaran apa, konsep ini mata pelajaran apa sebagai bentuk penekanan akhir, ya. Yang siswa nanti akan memiliki semacam bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa pembelajaran ini pada prinsipnya adalah menyatukan rumpun-rumpun ilmu itu sehingga konsep-konsepnya itu bisa dirasakan lebih bermakna dan bisa memahami bahwa sebenarnya konsep ini berasal dari mata pelajaran ini, konsep ini berasal dari mata pelajaran ini yang kemudian dipadukan oleh guru tersebut. Seperti itu. Kemudian menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Ya, tentu ini ciri khas daripada pembelajaran terintegrasi. Kemudian hasil pembelajaran mendorong perkembangan minat dan kebutuhan anak. Diharapkan dengan belajar seperti ini siswa itu bisa lebih termotivasi, ya, bisa lebih termotivasi dalam hal belajar, ya,
menggali informasi, menggali ilmu pengetahuan, minat membaca, ya, minat mencari tahu, minat berkreasi dan seterusnya itu akan tumbuh dengan salah satu usahanya adalah bentuk pembelajaran terintegrasi. Adapun kelebihan pembelajaran terpadu atau terintegrasi itu adalah pengalaman dan kegiatan belajar anak selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Artinya di situ karena pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka semakin peserta didik itu berkembang, maka pengetahuannya juga akan semakin berkembang. Jadi relevan, ya, relevan dengan umur anak dan perkembangan pertumbuhan anak dipadukan dengan informasi-informasi yang sudah diperoleh oleh anak. Kemudian kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Artinya kegiatan yang dilakukan dalam proses menggali informasi pembelajaran langsung itu sesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan anak tentunya, ya. Kemudian seluruh kegiatan lebih bermakna bagi anak. Ini harapannya dan memang itu menjadi kelebihannya, ya, sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam memori anak, ya. Kemudian menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak. Di sana tentu karakter, ya, akan dengan adanya pembelajaran yang sifatnya tim, ya, kelompok, menggali informasi bersama, bekerja sama dan seterusnya itu nanti akan menumbuhkan keterampilan sosial, ya, peka terhadap temannya, kerjasama, ada toleransi, kemudian respect dan seterusnya, ya. Adapun di samping ada ada kelebihan, tentu di sini ada kelemahan. Di antaranya kelemahannya agak sulit dalam melaksanakan evaluasi materi yang disampaikan. Memang targetnya memang tidak pada basis evaluasi, ya, artinya evaluasi ini pada prinsipnya adalah evaluasi yang bersifat tulis. Memang akan lebih sulit karena apa? Karena tidak dispesifikasikan pada bidang materi, tapi lebih generalisasi pada tema-tema tertentu, sehingga yang biasanya kita memiliki semacam pemikiran bahwa dalam membuat evaluasi itu adalah evaluasi tertulis dengan ada indikator soal diperoleh dari kompetensi dasar, ya. Kemudian kompetensi dasar itu terpisah oleh kompetensi inti dan seterusnya. Itu memang kita dengan kebiasaan seperti itu menjadi suatu hal yang sulit jika pembelajaran itu tematik. Nah, sehingga kesulitannya adalah memasukkan ke dalam bidang rumpun apa, ilmu apa seperti itu. Namun kalau kita tidak terlalu terkungkung dengan bentuk evaluasi tertulis, maka dengan bentuk evaluasi semacam evaluasi lisan, ya, dengan ujian lisan, ya, kemudian ujian praktek, itu ternyata akan lebih mudah daripada hanya dengan evaluasi secara tertulis. Nah, itu kelebihan daripada pembelajaran terpadu. Sedangkan kenapa tidak begitu berjalan pembelajaran terpadu itu? Salah satunya adalah indikator penilaian dari guru, ya, itu hanya indikator tertulis. Maka ya seperti itu akhirnya akan menjadi sulit, ya, akhirnya akan menjadi sulit. Kemudian kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dituntut dalam kurikulum. Artinya di situ karena kurikulum masih memiliki makna terspesifikasikan rumpun ilmu, sehingga tidak ada sinkronisasi yang baik antara kurikulum dengan bentuk pembelajaran terpadu ini, sehingga kurang efektif, ya, seperti itu. Karena ini bukan bagian dari kurikulum baku, ini sebenarnya dari bentuk pengembangan kurikulum, ya, pengembangan kurikulum yang sudah baku kemudian desain lagi lebih lebih memiliki model yang berbeda,
salah satunya dengan penggunaan model pembelajaran terpadu. Ya. Kemudian bila konsep pembelajaran terpadu tidak dikuasai benar oleh guru, ada kecenderungan menyajikan materi pengetahuan yang dangkal. Tentu perlu seorang guru yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, ya, memiliki pengetahuan disiplin ilmu luas, memiliki riwayat pengetahuan membaca, ya, kemudian mengobservasi atau kemampuan dalam pengalaman-pengalaman lapangan yang lebih lama, itu tentu akan memberikan semacam kemampuan, memberikan semacam gambaran kemampuan guru, ya, kemampuan guru. Tentu kalau hanya menyampaikan secara dangkal, ya nanti imbasnya apa? Imbasnya adalah siswa yang terbebani dengan berbagai macam tugas-tugas terstruktur yang di situ malah menghilangkan makna daripada pembelajaran terpadu yang sifatnya menyenangkan tadi, sehingga akan terasa lebih membosankan. Seperti itu, ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran terintegrasi itu apa? Di antaranya adalah aspek guru, ya. Guru tentu harus berwawasan luas, ya, memiliki kreativitas tinggi, punya rasa percaya diri yang tinggi, dan mampu mengembangkan materi. Kemudian kalau peserta didik, pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik, ya, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Jadi dua aspek ini akan saling akan saling sejajar. Itu dalam pembelajaran integrasi ini. Guru memiliki wawasan yang baik, peserta didik nanti juga harus memiliki wawasan yang baik. Ya, secara kualitas seperti itu. Aspek sarana dan sumber pembelajaran juga demikian, ya. Pembelajaran yang bersifat terpadu itu harus memiliki fasilitas yang bervariasi, ya, fasilitas yang mumpuni. Di antaranya adalah jaringan internet, ya, laboratorium, ya. Kemudian fasilitas praktikum yang di situ lebih memudahkan siswa dalam akses belajar dan menggali informasi. Kemudian aspek kurikulum juga demikian. Nah, karena saya katakan tadi bahwa kurikulum yang ada itu tidak sebenarnya tidak sama sekali hanya mendukung pembelajaran terintegrasi, sehingga ya kalau dikaitkan dengan kurikulum yang baku nggak bisa, ya. Tentu kurikulum itu harus di model, ya, harus didesain lagi, ya, didesain istilahnya dimodifikasi agar nanti kurikulum itu luas, ya. Kemudian aspek penilaian, ya, tentu penilaiannya harus komprehensif, harus penilaian secara keterpaduan di situ, tidak hanya melulu pada penilaian tulis saja. Tentu kalau hanya melulu pada penilaian tulis itu nanti tentu tidak akan sesuai, ya, tidak akan sesuai. Kemudian suasana pembelajaran, tentu suasana tidak hanya melulu di dalam kelas, ya, guru menyampaikan siswa mendengarkan, sangat tidak cocok pembelajaran terintegrasi seperti itu. Maka perlu kreativitas, ya, perlu sebuah penerapan model-model pembelajaran yang seperti menerapkan active learning, ya, pembelajaran aktif, ya. Kemudian yang bisa diterapkan dalam pembelajaran IPA itu pada model pembelajaran terpadu itu apa? Yang direkomendasikan itu antaranya ada 4. Yang pertama adalah connected model, kemudian webed model, shared model, dan integrated model. Ya, di mana 4 model tersebut karena konsep-konsep dalam kompetensi dasarnya dalam IPA, terutama dalam kompetensi dasar IPA itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan model yang agar memberikan hasil yang optimal. Di mana pada model integrated atau terintegrasi itu materi pembelajaran, ya, adalah KD-KD atau konsep-konsep dalam KD yang sepenuhnya beririsan, ya, sepenuhnya beririsan. Artinya di situ memiliki bagian masing-masing. Sedangkan pada model syarat, ya, KD-KD atau konsep-konsep KD yang diberikan tidak sepenuhnya beririsan.
tapi dimulai dari bagian yang sudah diiris-iris tadi. Ya, seperti itu. Kemudian karakteristik model integrasi itu bagaimana? Karakteristik model terpadu atau model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Ya, model pembelajaran integrasi mempunyai ciri khusus yakni memadukan sejumlah topik pada mata pelajaran, tapi intinya topiknya sama. Ya, jadi seperti yang sampaikan di awal tadi. Maka perlu tindakan untuk memilih agar konsep itu tidak tumpang tindih, agar sesuatu yang sudah disampaikan itu bisa tersistem, menyeluruh dan tidak diulang-ulang. Maka di situ guru bersama dengan komponen guru satu rumpunnya harus menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, sikap ya yang akan diajarkan, sehingga nanti akan bisa masuk ke dalam dalam ruangnya masing-masing yang disampaikan nanti secara berurutan. Itu yang dimaksud dengan integrasi model. Ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, guru harus membentuk tim di dalamnya ya. Ya, di sana harus menyusun nanti konsep-konsepnya bagaimana dalam menyampaikan, seperti itu. Keterampilan-keterampilan apa yang harus dilaksanakan, sikap-sikap apa yang akan diperoleh dari pembelajaran itu. Targetnya harus disusun biar jelas. Kemudian langkah berikutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Ya. Kemudian bidang studi yang diintegrasikan misalnya matematika, seni dan bahasa dan pelajaran sosial. Ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran IPA terintegrasi itu pembelajaran terpadu dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan, yaitu intrakurikulum dan ekstrakurikulum. Artinya intrakurikulum itu yang satu rumpun sub rumpun ya. Jadi ada rumpun sub rumpun. Di mana ada science, di situ berarti ada natural science, ada physical science, ada science chemistry dan seterusnya. Di situ jika itu adalah ilmu pengetahuan alam, di dalamnya ada IPA, biologi, ada fisika, ada biologi, ada kimia. Itu adalah intrakurikulum. Ya. Kemudian setelah disusun berdasarkan topik-topik dalam intrakurikulum itu, katakanlah kalau pembelajaran tentang tumbuhan, maka kalau dalam fisika apa hubungannya tumbuhan itu? Oh, hubungannya adalah materi-materi yang kaitannya dengan bentuk tumbuhan, tinggi tumbuhan, ya, dan kekuatan dari tumbuhan itu. Kalau dalam kimia apa? Oh, berarti tumbuhan melalui ada proses yang namanya fotosintesis, ya, respirasi dan seterusnya. Kalau dalam biologi ya berarti struktur tubuh tumbuhan itu sendiri, pertumbuhan dan perkembangannya. Itu satu intrakurikulum. Kalau ekstrakurikulum berarti nanti mengintegrasikan ya antara pembelajaran yang sampai secara sains tadi, secara intrakurikulum tambahkan dengan ekstranya. Artinya katakanlah dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang kesehatan, ya, kesehatan lingkungan, ya, kesehatan masyarakat, ada katanya antara pembelajaran IPA dengan itu semua, ya. Maka sangat dibutuhkan keluasan ilmu seorang guru untuk bisa menyampaikan secara menarik dan bermakna bagi siswa. Ini contohnya adalah listrik. Listrik itu adalah rumpun IPA fisika, ya. Kemudian di situ nanti siswa dipaparkan mengenai listrik, apa listrik itu, ya, bagaimana listrik itu ada rangkaiannya, kemudian manfaat listrik itu bagi kehidupan, kemudian listrik itu sumber energinya dari mana, kemudian
diarahkan ke siapa dan kemana saja semacam itu. Bagaimana kalau apa namanya dunia ini tanpa listrik, siapa yang menemukan listrik, itu adalah satu hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam tema kelistrikan seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan untuk dipelajari materinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan uji kompetensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.